Ini kan jaraknya kan 2 teman-teman, dan ini satu garis lurus gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Retro Programming. Kita hari ini akan mengimplementasikan rumus fungsi jarak teman-teman. Silahkan buka text editor teman-teman semua. Saya menggunakan Visual Studio Code. Saya menamai filenya jarak.py ya. Oke. Di sini fungsi jarak rumusnya seperti ini teman-teman. Udah tahu ya, fungsi jarak itu rumusnya akar dari, di dalamnya akar itu ada x2 min x1, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan y2 min y1 dikuadratkan. Nah, setelah ditambahkan itu baru diakar seperti itu. Jadi ini sebuah data yang memiliki dua nilai ya teman-teman, xy gitu. Kemudian ada dua data gitu, dibandingkan jaraknya seperti itu antara data A dan data B seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di setelahnya, karena ini sangat berguna sekali untuk klasifikasi seperti KNN dan sebagainya seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita membuat fungsi jarak. Oke. Nah, langkah pertama seperti biasa kita akan membuat def-nya dulu. Kita akan membuat def jarak. Ini fungsi jarak ini ya. Nah, di dalamnya ini ada parameter x1, x2, y2, x1, y1, x2, y2. Oke, kita pas dulu. Kita kasih di sini x1, x2 ya. Ini terserah teman-teman memberi nilai apa. Kalau saya seperti ini. Oke, kemudian kita step by step ya teman-teman. Di sini ini ada nilainya ya, kita declare dulu ini nilainya x1 nya berapa, atau di bawah aja deh, di bawah nanti ini x1 berapa, misal x1 nya 3, kemudian x2 nya berapa nih, x1 y1 dulu ya, ini kan satu datanya 1 misal gini. Kemudian x2 saya pisahkan ini, x2 itu 6 dan berapa, 6 dan 66 gitu ya. Ini y2. Oke, y2. Oke, atau jangan 6 deh, 4 gitu aja deh. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi sqrt teman-teman. Ini hasil gitu ya, hasil ini kita pakai math kok. Kita import dulu math, atau kalau ini kan nulisnya math.sqrt teman-teman, atau teman-teman juga bisa menuliskan gini, from math import sqrt. Nah, teman-teman bisa langsung menuliskan sqrt seperti ini, supaya nggak panjang gitu, karena yang dibutuhkan hanya ini. Kemudian sqrt di sini kita tahu, kita kan udah membuat sqrt nya square root ini, akar kuadratnya. Kemudian kita masukkan x2 min x1. Ini kan ada dalam kurung lagi teman-teman, x2 min x1 seperti ini kan. Kemudian tambahkan y2 min y1. Nah, di sini y1. Di sini ada ini teman-teman, ada kuadratnya. Kita bisa pakai PAW, fungsi PAW. Di math itu ada fungsi PAW, atau kita gampangnya gini. Nah, ini udah jadi ini. Nah, ini sudah menghasilkan fungsi jarak teman-teman. Kemudian kita return kan,
kita returnkan hasil. Oke, sekarang kita mulai memanggilnya. Berarti apa, misal ini fungsi jarak ya, fungsi jarak x1 nya kan ini, kita ini aja, kita tulis langsung aja x1 x2 kan, x2 sesuai ini ya teman-teman, sesuai apa yang ada di atas. Ini kan x1, atau ini kita tulis angka 3 gitu sama aja, karena ini udah saya tulis variabelnya, kemudian saya masukkan aja variabelnya gitu. Oke, kalau di print ini kelihatan ya teman-teman ya, saya perbesar dulu. Oke, saya lupa print, saya masukkan ke variabel jarak gitu ya, kemudian print ini jarak, kemudian saya running. Nah hasilnya 4,242 sekian, seperti itu teman-teman. Nah supaya lebih singkat, kita cut, langsung kita masukkan ke returnnya teman-teman. Nah ini lebih singkat, hasilnya kan sama. Oke, 4, kalau tidak percaya bisa dihitung sendiri nih teman-teman. Ini kan x2 min x1 kan ya, ini kan 3, x2 min x1 kan 3 kuadrat kan 9 ditambah ini kan 3 nih, y2 min y1 kan iya 3 ya, 3 kemudian dikuadratkan 9, berarti 19, akar dari 19. Online kalkulator, akar ya, akar dari 18, 4,242 ya teman-teman. Coba kita ganti, nah fungsinya kita ganti ini menjadi 66 gitu ya, 5,83. Oke, jadi fungsinya ini dikuadratkan itu tuh sebenarnya supaya hasilnya nggak negatif teman-teman. Kalau ini x2 nya lebih kecil daripada x1, nanti hasilnya nggak negatif, seperti itu teman-teman. Makanya dikuadratkan, kemudian diakarkan, seperti itu ya hasilnya ini ya teman-teman. Oke, itu untuk fungsi jarak. Nah di sini ini fungsi jarak ini seperti ini teman-teman. Sebentar, kita gambarkan. Fungsi jarak itu misalnya ada xy nih teman-teman, ada xy, nggak apa-apa ya gambarnya kayak gini, xy, kemudian di sini ada data, ini ada data, dan di sini ada data. Maka ini kan ada koordinatnya ini teman-teman, ada nilai xy nya. Oke, nah ini kan gini. Nah fungsi jarak itu gunanya itu untuk mengetahui jarak data A ke data B, jaraknya berapa. Nah jaraknya ini teman-teman, ini tuh jaraknya. Maka caranya itu seperti tadi, menggunakan rumus ini. Nah xy nya itu ya, kalau di sini ininya nilai ininya teman-teman, nilai xy nya gitu. Oke, seperti itu. Atau kita misalkan seperti ini, misal ini di sini kita buat datanya gini ya, satu garis lurus gitu ya teman-teman. Katakanlah ini adalah 1, kemudian ini 2, ini 4, ini 2, ini 4, ini 1. Oke, berarti x nya kan yang beda, y nya sama. Kita coba y nya sama, y nya 1 ya, 1. X nya kan katakanlah ini data pertama, data A, ini data B ya teman-teman. Kemudian yang data pertama itu ini 2, kemudian ini 4. Kita lihat hasilnya berapa.
Nah hasilnya 2, kan sama nih. Ini kan jaraknya kan 2 teman-teman, dan ini satu garis lurus gitu. Nah, kalau ini dinaikkan, katakanlah ini di 2 gitu, di 2 di sini ya teman-teman, ini enggak di sini, jadi jaraknya ini terhadap ini itu berarti ini tadi 2 ya, satunya ganti 2 ya, 4 2, berarti ini 2 teman-teman. Kita ganti, hasilnya pasti 2 lebih, jadi 2,23, karena ada ini kan miring ya, enggak datar. Jadi untuk mendapatkan nilai ini menggunakan fungsi jarak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, fungsi jarak itu berguna untuk mengetahui data A dan data B teman-teman, jaraknya ini berapa. Nah caranya menggunakan fungsi jarak tadi yang memiliki parameter XY ya teman-teman. Ini punya XY nya 2 nilai ini, kemudian dibandingkan dan mendapatkan jaraknya seperti itu. Nah ini sebenarnya bisa divisualisasikan di Matplotlib. Seperti Matplotlib ada seperti ya, teman-teman mungkin tahu ya Matplotlib untuk apa gitu, untuk mengupload suatu data seperti itu, untuk memvisualisasikan data gitu teman-teman. Oke, saya kira itu aja tutorial ini. Simple sekali teman-teman, kita akan gunakan ini untuk pengaplikasiannya gitu teman-teman. Oke, selamat malam dan selamat mencoba teman-teman.